Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk menjalankan aktivitas yang akan kita lakukan. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-7 pada mata kuliah botani. Ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Insya Allah kita minggu depan UTS dengan sistem online. Oke, langsung saja pada materi botani kali ini, pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang morfologi batang tumbuhan. Setelah kita kemarin belajar tentang jaringan, sel, organ, nah sekarang kita lebih spesifik kepada organ tumbuhan yang pertama, yaitu morfologi batang tumbuhan. Jadi pengertian batang merupakan bagian tanaman yang berada di permukaan tanah, tumbuh secara vertikal melawan gaya tarik bumi. Pada batang terdapat percabangan yang merupakan tempat menempelnya daun, bunga, buah secara umum. Pertumbuhan batang akan mengarah ke arah cahaya matahari karena ini merupakan insting alami yang dimiliki oleh tanaman. Tanaman akan mencari cahaya matahari sebanyak-banyaknya untuk apa? Untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi ketika suatu tanaman ini diletakkan di daerah yang membelakangi cahaya matahari, pertumbuhannya ini akan berbelok untuk mengikuti cahaya matahari itu berada, seperti itu. Nah, ini merupakan insting alami yang dimiliki oleh tanaman. Kemudian sifat umum batang tumbuhan yang pertama, umumnya berbentuk panjang, bulat seperti silinder, atau dapat pula menyerupai bentuk lain. Nanti kita akan bahas beberapa bentuk lain dari batang. Kemudian terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi buku-buku, dan pada buku-buku inilah terdapat daun. Nah, ini untuk tanaman tertentu seperti tanaman bambu, ini batangnya berruas-ruas seperti itu. Kemudian biasanya tumbuhnya ke atas, ujungnya selalu bertambah panjang. Nah, ujungnya ini merupakan titik tumbuh, di mana titik tumbuh ini adalah salah satu tempat di mana berada jaringan meristem, yang artinya dia akan selalu bertambah panjang seiring pertumbuhannya. Selanjutnya adalah mengadakan percabangan. Jadi pada batang ini nanti akan tumbuh percabangan-percabangan baru yang nantinya bisa menjadi tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Kemudian umumnya tidak berwarna hijau kecuali tumbuhan yang umurnya pendek. Jadi kemarin kita sudah sedikit pelajari. Jadi pada tanaman yang umurnya pendek ini itu biasanya batangnya berwarna hijau. Kemudian pada tanaman yang masih muda ini itu juga batangnya berwarna hijau karena pada tanaman muda ini zat ligninnya belum terbentuk. Kemudian pada tanaman muda ini batangnya ini masih relatif lebih lembek atau belum keras. Kemudian pada tanaman-tanaman yang umurnya pendek juga batangnya tidak keras seperti itu. Kemudian fungsi dari batang yang pertama mendukung bagian-bagian tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. Dengan percabangannya memperluas bidang asimilasi. Jadi fungsi dari batang ini, ketika batang ini tumbuh maka dia juga akan memunculkan ranting-ranting. Nah, fungsi dari ranting ini adalah untuk memperluas bidang asimilasi, yaitu untuk menangkap cahaya matahari. Kemudian sebagai jalan pengangkutan air dan zat-zat makanan dari bawah ke atas, sebagai jalan pengangkutan hasil-hasil asimilasi dari atas ke bawah. Jadi pada bagian batang ini bisa diibaratkan sebagai pipanya yang menghubungkan antara akar dan bagian daun. Karena tanpa adanya batang, air yang diserap si akar kemudian unsur hara tidak bisa naik ke atas daun. Kemudian nutrisi yang diperoleh atau glukosa yang diperoleh dari hasil fotosintesis nanti akan disebarkan ke seluruh bagian tanaman, itu juga melalui batang, yaitu melalui jaringan xilem, tempat penimbunan zat-zat asimilasi makanan atau cadangan makanan. Jadi beberapa tumbuhan pada bagian batangnya ini merupakan tempat untuk menyimpan hasil fotosintesis atau cadangan makanan, seperti tanaman wortel, kemudian tanaman tebu, tanaman lobak. Nah, ini merupakan tanaman-tanaman yang menyimpan cadangan makanannya itu yang berada di bagian batangnya, seperti itu. Kemudian salah satu alat perbanyakan tanaman. Jadi ada beberapa tanaman juga yang dapat diperbanyak melalui batang. Contohnya seperti singkong. Dengan memotong batang singkong saja itu sudah bisa dijadikan sebagai alat perbanyakan tanaman. Kemudian kita kenal istilah cangkok, kemudian penyambungan.
Nah, ini merupakan beberapa cara perbanyakan secara vegetatif yang bahannya ini diambil dari bagian batang tanaman, seperti itu. Jadi batang ini juga bisa berfungsi sebagai alat perbanyakan tanaman. Kemudian kita masuk ke pengelompokan tanaman berdasarkan ada tidaknya batang. Yang pertama, tumbuhan yang tidak berbatang. Contohnya seperti tanaman lobak. Batang tumbuhan ini amat pendek sehingga semua daun seakan-akan ini keluar dari bagian akarnya dan tersusun rapat sehingga batangnya ini tidak tampak. Jadi bagian lobak ini yang ada di dalam tanah itu sebenarnya adalah batangnya, yang tadi itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil fotosintesis. Kemudian tumbuhan berbatang ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama berbatang basah, kemudian batang berkayu, dan batang rumput. Kita masuk ke yang pertama, yaitu batang basah atau herbaceous. Adalah tanaman yang memiliki batang lunak dan berair. Contohnya seperti tanaman bayam. Kemudian beberapa kelompok tanaman sayuran lain seperti kangkung, kemudian sawi. Ini adalah tanaman yang berbatang lunak atau basah. Kemudian batang berkayu. Perbedaan antara tanaman batang berkayu dan batang basah adalah bentuk dari batangnya. Untuk tanaman berkayu ini batangnya ini keras karena mengandung banyak zat lignin. Kalau kita ingat kembali pada pertemuan kemarin, pada tanaman yang baru berkecambah ini zat ligninnya belum terbentuk karena tanamannya masih muda. Kemudian pada tanaman dewasa ini banyak sekali zat lignin pada bagian batang sehingga membuat bagian batangnya ini menjadi keras, berbeda dengan tanaman yang masih muda seperti itu. Nah, pada slide ini untuk tanaman berkayu itu dicontohkan dengan tanaman mangga, tapi banyak sekali tanaman lain yang merupakan golongan tanaman berkayu seperti tanaman jati, kemudian sengon, karet, dan lain-lain. Ini merupakan tanaman yang termasuk dalam tanaman berkayu. Kemudian yang kedua adalah tanaman batang rumput atau kalmus, yaitu tanaman yang batangnya ini tidak keras, kemudian mempunyai rongga di dalamnya. Jadi contohnya ini dicontohkan seperti batang tanaman padi, kemudian seperti Cyperus rotundus. Nah, ini merupakan tanaman yang memiliki rongga di dalamnya. Kemudian kita lanjutkan bentuk-bentuk batang. Yang pertama, jadi bentuk batang ini dibagi menjadi 5. Yang pertama bulat, kemudian bangun segitiga, segi empat, pipih, dan cladodia. Jadi yang pertama bentuk batang bulat, contohnya seperti tanaman bambu, dan tanaman bambu ini juga memiliki ruas-ruas pada batangnya. Kemudian yang berbentuk bulat lagi, contohnya semisal kelapa seperti itu. Kemudian bangun segitiga atau triangularis, contohnya seperti tanaman teki atau tanaman rumput-rumputan. Kemudian tanaman yang memiliki bentuk batang segi empat, contohnya seperti batang markisah dan tanaman lir. Kemudian bentuk batang pipi atau Phylocladia, contohnya seperti tanaman kismis. Dan batang cladodia itu tanaman yang pada setiap batang ini akan tumbuh percabangan. Itu adalah pengertian dari cladodia. Contohnya adalah tanaman kaktus. Nah, di bawahnya ini adalah contoh-contoh bentuk dari batang tanaman seperti itu. Kemudian kita lanjut ke sifat permukaan batang. Jadi yang pertama licin, kemudian berusuk, beralur, bersayap, berambut, kemudian memperlihatkan bekas-bekas daun, memperlihatkan bekas-bekas daun penumpu, memperlihatkan banyak lentisel, dan lepasnya kerak. Kita masuk ke yang pertama, yaitu licin atau leaves. Contohnya seperti batang jagung. Jadi pada batang jagung ini di permukaannya itu terdapat lapisan lilin yang membuat si bagian batang ini menjadi licin. Kemudian berusuk, contohnya seperti tanaman lir. Kemudian beralur, contohnya seperti tanaman kaktus. Kemudian bersayap, contohnya seperti pada markisah. Berambut pada tanaman tembakau. Berduri pada tanaman
mawar. Kemudian memperlihatkan bekas-bekas daun misalnya pada tanaman pepaya. Kemudian memperlihatkan bekas-bekas daun penumpu pada tanaman keluih. Selanjutnya memperlihatkan banyak lentisel misalnya pada tanaman sengon. Kemudian yang terakhir lepasnya kerak, yaitu bagian kulit batang yang mati misalnya pada tanaman jambu biji. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi nah ini dia contohnya. Tadi batang yang berbatang licin yaitu tanaman jagung. Jadi pada bagian batang tanaman jagung ini itu banyak sekali lapisan lilin, yang mana lapisan lilin ini nanti membuat si batang ini terlihat licin seperti itu. Kemudian batang yang berusuk contohnya adalah tanaman lir. Nah ini adalah tanaman lir. Jadi kalau misalnya kita lihat diperbesar di gambar di bawahnya ini, itu seperti ada sekungan antara ujung batang dengan batang yang lain. Nah ini terlihat seperti memiliki rusuk seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu tanaman yang berbatang beralur, contohnya seperti tanaman kaktus. Nah ini bisa dilihat bahwa tanaman kaktus ini itu memiliki alur untuk pertumbuhan batangnya. Kemudian batang bersayap, contohnya tanaman markisa. Jadi untuk pengertian batang bersayap ini adalah pada bagian batang tanaman yang bersayap, biasanya batangnya ini persegi. Kemudian pada bagian sudut-sudutnya ini terdapat pelebaran yang tipis. Nah ini terdapat pada bagian batang tanaman markisa seperti itu. Nah ini adalah contoh tanaman markisa. Kemudian batang yang berbulu, jadi batang tanaman yang berbulu ini contohnya seperti tanaman tembakau. Jadi kalau kita lihat atau perhatikan tanaman tembakau, atau ada yang sudah pernah melihat langsung, jadi tanaman tembakau ini untuk bagian batangnya itu terdapat bulu-bulu halus seperti itu. Kemudian arah tumbuh batang yang pertama adalah tegak lurus, contohnya seperti tanaman pepaya. Kemudian menggantung, misalnya seperti tanaman anggrek. Kemudian berbaring seperti tanaman semangka. Kemudian menjalar atau merayap, contohnya seperti tanaman ubi jalar. Kemudian menyerong ke atas atau condong, misalnya pada tanaman kacang tanah. Kemudian mengangguk, contohnya seperti tanaman bunga matahari. Nah untuk tanaman bunga matahari ini mengangguk karena memang pada bagian bunganya ini itu cukup berat, sehingga bagian batangnya itu tidak bisa tumbuh ke atas seperti itu. Jadi karena beban yang berat, akhirnya pertumbuhannya ini membengkok ke arah bawah untuk bagian tepian bunganya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah arah tumbuh batang yang memanjat, tumbuhan dengan menggunakan penunjang yang dapat berupa benda mati maupun benda lain. Pada waktu naik ke atas batang menggunakan alat-alat khusus untuk berpegangan. Jadi tanaman-tanaman yang memanjat ini memiliki alat khusus untuk berpegangan. Kemudian pada penunjangnya ini, jadi contoh alat penunjangnya itu seperti yang pertama akar plekat, contohnya seperti tanaman sirih. Kemudian akar pembelit, contohnya seperti tanaman vanili. Kemudian cabang pembelit, contohnya seperti tanaman anggur. Kemudian daun pembelit, contohnya seperti tanaman sungsang. Nanti kita lihat tanamannya di belakang. Kemudian selanjutnya yaitu arah tumbuh batang yang membelit atau volubilis, yaitu volubilis ini dibedakan menjadi dua. Jadi menurut arah melilitnya, yang pertama adalah membelit ke arah kiri, contohnya seperti tanaman kembang telang. Dan yang membelit ke arah kanan, contohnya seperti tanaman gadung. Nah ini kita bisa lihat contohnya di belakang. Yang pertama, tanaman yang batangnya tegak lurus, contohnya seperti tanaman pepaya. Kemudian yang batangnya menggantung, karena contohnya seperti tanaman anggrek, karena tanaman anggrek ini biasanya dia hidupnya menumpang di tanaman lain. Kemudian tanaman yang berbaring, contohnya seperti tanaman semangka, ini batangnya berbaring. Nah ini bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan. Jadi batang tanaman semangka ini berbaring di tanah, kemudian nanti buahnya itu ada di sampingnya. Batang yang menjalar, contohnya seperti tanaman ubi jalar. Yang sebelah kiri, batang yang menyerong atau condong, contohnya seperti batang tanaman kacang-kacangan. Nah ini kita bisa lihat bahwa arah pertumbuhannya
menyerong seperti itu. Yang terakhir yaitu batang tanaman bunga matahari yang membungkuk. Nah, oke, kita bisa lihat pada gambar selanjutnya, yaitu ini adalah bagian tanaman, yaitu batang yang memanjat seperti tanaman yang dicontohkan, yaitu memiliki akar pelekat. Contohnya seperti tanaman pipar atau keluarga sirih-sirihan. Jadi dia bisa merambat suatu tempat, baik itu batang atau tempat yang dibuat sengaja memang untuk pertumbuhan tanaman sirih, karena dia memiliki akar yang bisa merekat pada bagian yang nantinya dia akan tumbuh seperti itu, baik itu batang maupun dinding atau yang lain seperti itu. Kemudian yang kedua adalah akar pembelit, contohnya seperti vanila. Jadi vanila ini juga merupakan salah satu tanaman yang pertumbuhannya itu menghendaki adanya ajir. Jadi ajir ini merupakan bagian yang sengaja dibuat, atau bisa juga menggunakan tanaman lain untuk rambatannya. Jadi nah, ini yang bagian, kalau misalnya bisa lihat di sini ada bagian yang warnanya putih. Nah, ini adalah akar pembelit yang nantinya bisa digunakan untuk membantu pada proses pertumbuhannya. Kemudian ada percabangan pembelit, contohnya seperti tanaman anggur. Jadi kalau ada orang yang budidaya tanaman anggur, biasanya menggunakan besi atau kayu atau yang lain, nanti bisa digunakan untuk merambatkan tanaman anggur tersebut. Daun pembelit di sini dicontohkan kembang sungsang. Tanaman kembang sungsang ini bisa dilihat di bagian bawah. Ini merupakan salah satu tanaman hias sebenarnya. Bagian daunnya ini bisa dipakai untuk melakukan proses pembelitan. Jadi bagian daun ini disebut dengan daun pembelit. Kemudian bagian batang, jadi jenis batang membelit itu dibedakan menjadi dua, yaitu membelit ke arah kiri dan membelit ke arah kanan. Di sini dicontohkan yang pertama, untuk batang yang membelit ke arah kiri adalah tanaman kembang telang. Nah, bisa dilihat di sini bahwa kembang telang itu merambatnya ke arah kiri. Kemudian tanaman selanjutnya yang membelit ke arah kanan yaitu tanaman gadung. Jadi tanaman gadung ini merupakan salah satu tanaman umbi-umbian. Nah, ini adalah tanaman gadung. Kemudian kalau ada yang belum pernah lihat tanamannya, umbinya, nah ini adalah tanaman gadung tersebut. Jadi tanaman kembang telang ini dia membelitkan batangnya itu ke arah kiri, sementara tanaman gadung ini membelitkan batangnya ke arah tanaman yang dirambatnya ini ke arah kanan. Fungsi dari batang merambat ini sebenarnya sama, yaitu untuk mendapatkan cahaya matahari yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam proses fotosintesis. Kemudian kita masuk ke tipe percabangan batang. Jadi untuk tipe percabangan batang ini dibagi menjadi 3. Yang pertama monodial, kemudian simpodial, yang selanjutnya yaitu menggarpu atau dikotom. Untuk yang pertama, tipe percabangan monodial yaitu batang pokok selalu tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang dibandingkan dengan cabang-cabangnya atau ranting-rantingnya. Contohnya seperti pohon cemara. Nah, ini bisa dilihat bahwa memang pohon cemara ini adalah salah satu contoh tanaman monodial. Contoh lain untuk tanaman berbatang monodial adalah tanaman pinus. Jadi tanaman pinus, kemudian tanaman cemara, ini merupakan salah satu contoh tanaman monodial. Kemudian tanaman simpodial ini sebenarnya adalah tanaman yang umum yang biasa kita sering lihat, seperti pohon. Di sini dicontohkan seperti pohon sawo, kemudian pohon mangga, pohon rambutan. Ini juga merupakan tanaman simpodial. Jadi tanaman simpodial ini adalah tanaman yang memiliki batang pokok yang sukar dibedakan dengan percabangannya, karena percabangannya ini juga akan tumbuh besar seperti cabang utamanya seperti itu. Contohnya di sini adalah tanaman sawo. Kemudian yang terakhir yaitu percabangan batang yang menggarpu atau dikotom. Pengertiannya yaitu tanaman yang cara percabangannya yang batangnya setiap kali bercabang itu menjadi 2 cabang yang sama besarnya. Contohnya seperti tanaman paku adam. Nah, ini bisa dilihat supaya lebih jelas perbedaan antara monodial, simpodial, dan dikotom. Oke, selanjutnya itu berdasarkan panjang atau pendeknya umur dari suatu tumbuhan, maka tumbuhan ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tumbuhan anual,
bineal, dan tumbuhan menahun. Yang pertama tumbuhan anual, yaitu tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang dari 1 tahun, kemudian setelah berproduksi mati. Nah, contohnya seperti tanaman palawija, seperti tanaman kacang-kacangan, kemudian jagung, padi, kedelai. Nah, ini merupakan tanaman yang tumbuhnya anual. Kemudian tumbuhan biennial, yaitu tumbuhan yang tumbuhnya sampai menghasilkan biji, kemudian keturunan baru ini memerlukan lebih dari 1 tahun, kurang lebih 2 tahun. Contohnya seperti tanaman beet atau Beta vulgaris. Tumbuhan menahun atau tumbuhan keras, yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai puluhan atau ratusan tahun. Contohnya seperti tanaman golongan semak, perdu, dan pohon. Ini merupakan tanaman tahunan seperti itu. Nah, ini bisa dilihat fase pertumbuhan tanaman anual, biennial, dan tahunan. Jadi kalau bisa dilihat di sini untuk fase pertumbuhan tanaman anual, jadi dia tumbuh, kemudian pada tahun yang sama kemudian menghasilkan bunga, buah, kemudian biji. Setelah menghasilkan biji atau menghasilkan hasil produk pertanian seperti itu, baik itu buah, biji, itu dia akan mati. Nah, kemudian untuk tanaman biennial, jadi dia memerlukan 2 tahun sebelum dia membentuk bunga yang nantinya bisa menghasilkan biji, kemudian baru dia mati. Nah, untuk tanaman yang tahunan, jadi dia membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun, biasanya 3-5 tahun baru dia bisa menghasilkan bunga, kemudian baru bisa berbuah. Dan biasanya umur produksi tanaman tahunan ini itu panjang. Nah, ini di sini dicontohkan untuk tanaman anual, yaitu seperti tanaman jagung, kemudian tanaman biennial seperti tanaman beet, buah beet. Jadi tanaman buah beet ini kalau ada yang belum tahu, ini merupakan salah satu sumber gula yang digunakan negara-negara subtropis seperti di Eropa. Jadi sumber gulanya itu bukan tebu, yaitu melainkan tanaman beet ini. Sementara di Indonesia, karena tebu bisa tumbuh di Indonesia, sementara beet ini memerlukan suhu yang relatif dingin, jadi tidak digunakan sebagai sumber gula. Tapi di Indonesia ini banyak yang membudidayakannya, dan biasanya bisa kita jumpai di supermarket yang menjual produk-produk pertanian. Nah, ini biasanya ada tanaman beet. Kemudian ini adalah contoh tanaman tahunan. Jadi tanaman tahunan ini contohnya di sini seperti tanaman durian. Jadi tanaman durian ini setelah mencapai umur 3-5 tahun dia baru bisa menghasilkan bunga dan berbuah seperti itu. Dari umur 1-4 tahun, nah ini dia belum bisa menghasilkan buah. Jadi dari umur 1-3 tahun ini dia habiskan energi yang diperoleh dari hasil fotosintesisnya ini untuk proses perkembangan vegetatifnya dulu, seperti itu. Kemudian jaringan pada batang, ada beberapa jaringan yang terdapat pada bagian batang tanaman. Nah, ini sebenarnya sudah sempat disinggung pada beberapa pertemuan kemarin. Yang pertama adalah jaringan meristem, yaitu jaringan yang selnya aktif membelah. Contohnya seperti pada bagian ujung batang tanaman. Kemudian jaringan permanen atau dewasa, yaitu jaringan yang sudah mengalami pengkhususan atau spesialisasi. Kemudian epidermis, ini adalah bagian yang paling luar dari bagian batang tanaman, tersusun atas lapis sel, tidak ada ruang antar sel, kemudian mengalami pembelahan. Biasanya ruang antar sel ini tidak ada atau sangat kecil dan rapat sekali, karena memang bagian epidermis ini adalah bagian yang paling luar, yang fungsinya adalah untuk melindungi tanaman dari serangan yang akan menyerang bagian dalam tanaman. Kemudian jaringan parenkim berdinding tipis, kemudian mengandung selulosa, terdapat ruang antar sel. Kemudian selnya hidup, sel parenkim yang selnya mengandung klorofil disebut dengan klorenkim. Parenkim ini adalah jaringan yang dinding selnya kuat karena pada sudut-sudutnya terdapat selulosa, mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan membesar. Kemudian sklerenkim,
Jaringan selnya tebal, umumnya diperkuat oleh zat kayu atau zat lignin. Kadang-kadang mengandung selulosa, kemudian selnya mati. Selanjutnya jaringan angkut, jaringan silam dan floem tersusun. Yang pertama jaringan silam tersusun atas trakea, trakeit dan parenkim silam. Kemudian floem tersusun atas unsur tapis, sel pengiring dan parenkim floem. Kemudian endodermis, jaringan selnya mengalami penebalan, selapis sel terdapat di antara korteks dan stele. Nah, ini adalah perbedaan antara batang tumbuhan berkayu, batang tumbuhan dikotil, dan batang tumbuhan monokotil. Jadi perbedaannya pada tanaman berkayu itu terdapat kambium, kemudian kambiumnya ini nanti bisa membesar, meluas, sehingga nanti muncul lingkaran tahun. Sementara pada batang tumbuhan herba dikotil, kambiumnya ini sedikit dan tidak terlihat lingkaran tahun. Kemudian yang terakhir yaitu ada bagian tumbuhan herba, batang herba monokotil, jaringan silam dan floemnya ini tersebar di seluruh bagian batang. Tidak seperti batang berkayu dan batang dikotil. Jadi kita sebut batang dikotil saja. Jadi batang dikotil, baik yang berkayu ataupun yang herba, itu letak jaringan silam dan floemnya itu tidak menyebar di seluruh bagian tanaman, tapi memusat pada bagian tertentu di dalam batang tanaman, seperti itu. Kemudian fungsi jaringan pada batang. Fungsi jaringan epidermis yang pertama yaitu untuk melindungi jaringan di bawahnya. Fungsi jaringan parenkim, jaringan pengisi, tempat berlangsungnya proses fotosintesis, tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian fungsi jaringan kolenkim untuk memperkuat atau menyokong tubuh tanaman. Fungsi jaringan sklerenkim untuk memperkuat atau menyokong tubuh tanaman juga. Kemudian fungsi jaringan silam untuk mengangkut air, garam-garam mineral dari bagian tanah. Kemudian fungsi jaringan floem mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tanaman. Fungsi jaringan endodermis menyalurkan air dan garam-garam mineral dari korteks ke silinder pusat. Nah, ini adalah perbedaan antara cabang atau batang monokotil dengan batang dikotil. Yang pertama, batang monokotil tidak bercabang, pembuluh angkutnya tersebar, tidak mempunyai kambium vaskuler sehingga tidak dapat tumbuh membesar, mempunyai meristem interkalar, tidak memiliki jari-jari empelur, tidak dapat dibedakan antara korteks dan empelur. Sementara untuk bagian batang dikotil, batangnya bercabang, pembuluh angkut teratur dalam susunan lingkaran atau berseling radial, mempunyai kambium vaskuler sehingga dapat tumbuh membesar, tidak mempunyai meristem interkalar, jari-jari empelur berupa deretan parenkim di antara berkas pengangkut, dapat dibedakan antara daerah korteks dan empelurnya. Oke, untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-7 saya akhiri sekian. Semoga bisa memberikan informasi tentang batang tanaman, kemudian jenis-jenisnya, fungsinya, dan lain-lain. Kita doakan dulu semoga masalah yang terjadi saat ini cepat selesai sehingga kita cepat kembali bisa melaksanakan perkuliahan di kampus lagi, seperti itu. Saya ingatkan ini adalah pertemuan terakhir. Untuk yang belum mengerjakan rangkumannya harap dikerjakan supaya nanti bisa dijadikan sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti perkuliahan ini. Kemudian kalau belum dikerjakan nanti untuk nilai UTS-nya belum bisa dikeluarkan, seperti itu. Jadi harap dirangkum supaya nanti untuk nilai UTS itu bisa keluar, seperti itu. Oke, saya ucapkan sekian, semoga bisa memberikan informasi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.